Selamat pagi Pak Mahmudi. Apa kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah, pagi Bu. Alhamdulillah kabarnya sehat hari ini. Hari ini kita sudah mulai masuk kembali dalam sekolah. Bagaimana Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Mahmudi. Kabarnya kemarin mau ngajak ngobrol ini ya. Gimana Iya ini? Bu. Apa ini permasalahannya ini? Eee, di awal semester ini kan kita biasa Bu ya, kita mengadakan MPLS. Nah, saya ada sedikit nih Bu yang perlu saya obrolin sama Ibu terkait dengan Oke, kegiatan oke. MPLS yang sedang berlangsung. Karena saya ini bingung terkait masalah kegiatan MPLS ini. Jadi, eee banyak beberapa guru rekan kita itu enggan terlibat dalam kegiatan tersebut. Makanya saya itu kesulitan dalam pembuatan jadwal kegiatannya, Bu, seperti itu. Baik. Jadi permasalahan Pak Mahmudi itu karena ada beberapa rekan yang tidak mau aktif terlibat dalam kegiatan MPLS. Seperti itu ya Pak Mahmudi ya. Iya, benar, Bu. Baik. Kemudian sebelumnya apakah Pak Mahmudi sudah pernah mengkonfirmasi atau mensosialisasikan kegiatan MPLS ini kepada teman-temannya? Iya, Bu, sebenarnya sudah, Bu, sebenarnya. Sebenarnya itu sudah saya sampaikan sejak rapat pembentukan panitia PPDB gitu, Bu. Sudah saya informasikan bahwa nanti semua guru itu akan saya libatkan dalam kegiatan MPLS. Nah, supaya kan kita kan menganggap MPLS ini penting Bu, karena disinilah awal mula siswa baru itu berjumpa dengan lingkungan sekolahnya dan juga guru-gurunya. Makanya saya libatkan mereka semua supaya kegiatannya berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman yang baik bagi siswa baru di sekolahan kita ini. Begitu. Jadi disosialisasikan sudah. Kalau menurut Pak Mahmudi, apa motif atau alasan utama mereka tidak mau terlibat dalam kegiatan MPLS? Padahal toh kan sekolah sendiri ya seperti itu ya Pak Mahmudi. Itu Ya, bagaimana Pak Mahmudi? jadi yang saya amati itu Bu ya, beberapa guru itu mengatakan bahwa mereka itu belum siap gitu Bu. Karena mungkin ini ya, mungkin dari libur panjang itu kan, setelah kan kita di awal itu PPDB Bu, kemudian kita di akhir itu ada beberapa kita bagi hari libur untuk mereka guru-guru. Nah, mungkin di situ jadi mereka tuh mengatakan bahwa mereka tuh belum siap gitu dan tidak menguasai materi gitu. Alasannya itu tidak menguasai materi yang ditawarkan dalam kegiatan MPLS. Kan kami sudah merancang Ibu, ini materi-materi yang akan nanti disampaikan dalam kegiatan MPLS. Nah, itu mereka menganggap bahwasanya mereka tuh belum menguasai materi, jadi mereka mengatakan belum siap. Dan juga beberapa mengatakan sudah terlalu sibuk gitu Bu, sudah terlalu sibuk dengan tugas mengajar dan administrasinya gitu ya. Sehingga mereka merasa bahwa kegiatan MPLS ini akan menambah beban kerja mereka seperti itu Bu. Itu dari Baik. guru kita. Mm-mm. Jadi mereka mungkin ada yang kaget seperti itu ya karena libur panjang tiba-tiba harus mengisi kegiatan ataupun mungkin mereka tidak mau terbebani mungkin ya seperti itu. Nah, kalau saya sekarang menanyakan harapan Pak Mahmudi sebenarnya apa sih ke teman-temannya itu? Ya, jadi saya itu berpikir gini Bu, saya berpikir untuk mengadakan in-house training gitu Bu, atau pelatihan internal sekolah. Di mana nanti tujuannya pelatihan ini untuk meningkatkan yang pertama adalah daya kesiapan guru gitu. Karena habis libur kan, mungkin nanti kita pacu dulu dengan pelatihan, kemudian nanti mereka akan merespon dengan baik gitu. Jadi akan meningkatkan kompetensi gurunya dalam seperti penyusunan atau persiapan materi MPLS. Jadi nanti setelah kita bentuk pelatihan nanti setelah saya pikirkan untuk acara pelatihan
saya harapkan nanti guru-guru sudah siap nih dalam penyusunan dan persiapan materi MPLS nanti. Jadi nanti di dalam pelatihan itu kita akan membahas tentang uh, uh, materi-materi yang akan disampaikan dalam kegiatan MPLS, kemudian tujuannya dan harapan nanti kenapa materi itu kita sampaikan. Kemudian sebenarnya saya tuh ini loh Bu, saya tuh yakin dengan guru-guru sekolahan kita. Saya yakin mereka tuh sangat mampu gitu Bu, sangat mampu untuk mengisi sebagai materi dalam kegiatan PLS ini gitu. Makanya saya berpikir untuk mengadakan kegiatan pelatihan tengah sekolah, nanti bisa kita mengundang rekan kita di sebagai pengajar praktik guru penggerak sebagai untuk pengisinya, untuk mengisi kegiatan tersebut supaya nanti guru-guru akan lebih siap dalam menghadapi dan mengisi materi dalam kegiatan MPLS ini Bu. Baik, berarti Pak Mahmudi sebenarnya sudah punya rancangan seperti itu, sehingga dengan harapan teman-temannya bisa menjadi lebih aktif dalam kegiatan MPLS. Baik, Pak Mahmudi, mungkin kita bisa langkah-langkah konkretnya ya. Kalau menurut Pak Mahmudi, apa saja sih yang tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk bisa merealisasikan pelatihan internal sekolah tadi? Jadi saya sudah pikirkan Bu, yang rencana yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah terutama ini yang penting ya, saya akan menemui mengadakan pertemuan dengan guru-guru ya, dengan guru-guru yang akan saya libatkan dengan MPLS ini. Kemudian saya akan mendengarkan masukan-masukan dari guru tersebut gitu, maksudnya saran-sarannya atau masukannya yang akan nanti bisa saya akomodasikan terkait dengan masalah atau kebutuhan mereka gitu. Nah, nanti setelah saya berbicara dengan guru-guru, selanjutnya saya akan segera membawa nih masukan-masukan dari kawan kita itu menghadap ibu kepala sekolah gitu Bu. Untuk mendapatkan persetujuan dan mungkin nanti bantuan dalam pelaksanaannya, karena kan kita perlu seperti nanti kita mengundang pemateri gitu Bu ya. Serta nanti saya juga akan udah menentukan metodenya, metode yang akan diterapkan dalam pelatihan itu tersebut supaya nanti pelatihannya ini akan sesuai dengan tujuan awal kita mengadakan pelatihan tersebut. Nah, baru nanti setelah itu saya akan menyusun lagi jadwal MPLS ulang terkait dengan kegiatan yang sudah berlangsung kan dari Senin kemarin, supaya nanti kegiatannya akan bisa berlanjut dengan lancar dan bermakna bagi nanti kita dan murid-murid kita, seperti itu Bu. Baik, jadi kalau boleh saya rangkum, ada beberapa yang Pak Mahmudi harapkan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti kepala sekolah, pastinya kegiatan tersebut butuh izin, kemudian pihak pemateri yang akan bisa memberikan semacam informasi seperti itu kepada rekan-rekan guru Pak Mahmudi, dan yang pastinya peran aktif dari rekan-rekan Pak Mahmudi sendiri. Baik, untuk rencana pelaksanaannya gini, kapan itu kira-kira akan dilaksanakan Pak Mahmudi? Ya, saya rencana karena MPLS ini sudah berlangsung dari hari Senin Bu ya, selama 1 minggu ke depan MPLS akan dilaksanakan, makanya ini sudah hari Selasa. Saya rencanakan bahwasanya saya akan menemui uh, kepala sekolah itu esok Bu, esok Iya. sebelumnya esok hari Rabu Bu ya. Ya, besok saya berusaha untuk mengadakan pertemuan dulu dengan guru-guru, rekan kita akan saya akan temui di awal di pagi sebelum jam masuk itu. Kemudian nanti saya akan menemui ibu kepala sekolah dan nantinya rencana saya kegiatan pelatihan itu akan saya laksanakan di hari Kamis. Nah, itu Bu. Jadi setelah Rabu melakukan diskusi dengan guru-guru dan mengajukan ke ibu kepala sekolah meminta persetujuan, kemudian nanti di hari Kamis kalau sudah siap makanya akan langsung kita laksanakan, dan harapan saya nanti di hari Jumat dan di hari Sabtu itu semua guru sudah bisa terlibat dalam kegiatan MPLS sehingga nanti MPLS kita ya dapat berjalan dengan sesuai, dengan kondusif dan juga bermakna untuk buat murid baru kita, seperti itu Bu.
Luar biasa sekali ya Pak Mahmudi ya. Saya sangat penasaran ini, bagaimana cerita selanjutnya Pak Mahmudi dari pelaksanaan tersebut sampai kemudian dampaknya terhadap rekan-rekan Pak Mahmudi. Saya tunggu cerita berikutnya ini di obrolan berikutnya Pak Mahmudi ya. Ya, Jadi Bu. saya yakin dengan niat yang tulus dari Pak Mahmudi bisa mendapatkan dukungan dari rekan-rekan gurunya. Ya. Baik, kalau begitu saya juga banyak belajar dari Pak Mahmudi ini. Terima kasih Pak Mahmudi. Terima kasih Bu Nur, nanti semoga rencana ini bisa segera saya mulai supaya nanti uh, pelaksanaan PLS bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Nur. Iya, baik sama-sama. Semoga berjalan lancar ya Pak Mahmudi ya. Amin. Kita akhiri dulu sesi coachingnya ini. Ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahmudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum, selamat sore Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah lama kita nggak ngobrol nih kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahmudi. Alhamdulillah baik ini. Pak Mahmudi, kabarnya baik juga? Atau gimana ini? Alhamdulillah Bu baik, sehat. Alhamdulillah. Sebenarnya iya Pak, sudah lama nih nggak ngobrol ya. Sebenarnya Ya, saya itu sudah lama pingin diskusi sama Pak Mahmudi terkait permasalahan yang saya hadapi. Mungkin langsung saja ya Pak. ya Bu, boleh Bu, apa Bu yang mau kita diskusikan hari ini? Iya Pak. Jadi begini Pak. Jadi kan ini sudah mulai masuk tahun ajaran baru nih Pak. Ya, Eh, Kemarin setelah ada beberapa pertemuan di kelas seperti itu, saya itu melihat ada seorang murid seperti itu Pak. Sebenarnya kalau saya lihat anak ini punya potensi yang bagus di bidang akademik ya. seperti itu. Jadi cuma kalau kemudian dia ini terlihat tidak antusias seperti itu mengikuti pelajaran yang saya ajarkan. Kebetulan saya mengajar pelajaran biologi seperti itu Pak di kelas. Seperti itu Bu ya. Iya, heeh. Nah, bagaimana sih Bu Nur bisa tahu gitu bahwasanya anak tersebut ini siapa Bu yang namanya Bu? Dika ya Pak namanya. Namanya Dika ya. Nah, Ibu bisa ini nggak tahu nggak si Dika ini Heeh. memiliki potensi bagus itu dalam pelajaran Ibu seperti apa? Iya Pak. Jadi kalau di kelas itu saya kan em, menjelaskan seperti itu ya Pak. Namanya baru pertemuan-pertemuan di awal. Saya mulai dari materi-materi yang ringan seperti itu Pak. Nah, si Dika ini kalau diajukan pertanyaan itu bisa seperti itu Pak menjawab. Bahkan kalau menurut saya analisisnya itu tepat. Nah, terus saya juga sudah ngobrol nih Pak sama guru mata pelajaran yang mengajar dia si Dika ini di kelas sebelumnya itu. Dia juga pendapatnya seperti itu Pak. Anaknya itu punya potensi yang bagus seperti itu. Dia nilai-nilainya itu seharusnya bisa bagus, tapi ya itu terlihat tidak antusias seperti itu Pak. Di kelas itu. Begitu Jadi Pak. kurang antusias ya si Dika ini Bu ya. Padahal dia Iya, mempunyai iya. potensi Bu ya. Pelajaran Punya potensi sayang banget ya Pak ya. pelajaran lain pun begitu ya. Sudah kalau tentang situasi dan kondisi ini si Dika ini Bu, kalau di luar sekolah itu Ibu tahu nggak seperti apa? Iya Pak, jadi sebenarnya saya juga penasaran nih Pak. Jadi pas saya ketemu kasus seperti ini, Ya. saya yang terpikirkan pertama kali saya itu langsung menemui wali kelasnya gitu Pak. Jadi saya tanya tuh sama wali kelasnya itu, si Dika ini kenapa ya bisa seperti itu terlihat nggak semangat seperti itu. Jadi
malesan di kelasnya itu. Jadi wali kelasnya itu cerita kalau si Dika ini punya masalah keluarga seperti itu, Pak. Jadi menurut beliau ibu dari si Dika ini beberapa tahun yang lalu itu meninggalkan keluarganya seperti itu, Pak. Dan yang pasti kan ayahnya itu kan fokusnya itu mencari uang ya seperti itu Pak untuk kebutuhan hidup. Jadi ya Ya. mungkin karena kondisi seperti itu yang membuat Dika menjadi seperti ini Pak. Oh iya ya, jadi banyak masalah ya, banyak beban Iya Dika ini ternyata betul Bu ya. Pak, kasihan ya Pak. Nah, dari ibunya yang sudah tidak bersama lagi sama mereka dan sekarang tinggal bersama ayahnya dan ayah juga fokus bekerja Bu ya. Jadi mungkin Iya betul betul Dika Pak. itu kurang. Saya sangat memahami Bu situasinya Bu. Itu pasti merupakan situasi yang sangat sulit bagi si Dika Bu ya. Iya Pak, anak istilahnya masih anak usia sekolah ya Pak, terus Hmm. harus mengalami kondisi seperti itu ya pasti berdampak ya Pak ke psikologinya, ke semangat belajarnya seperti itu. Lalu reaksi Bu Nur apa sih Bu menghadapi perilaku Dika seperti itu Bu? Iya, saya sebenarnya sudah coba Pak untuk mendekati si Dika, maksudnya mengajak ngobrol seperti itu, mengajak ngobrol di talk istilahnya apa ya, ngobrol secara dekat seperti itu, untuk istilahnya mengurangi bebannya sedikit lah seperti itu. Cuma saya karena hanya sebagai guru mapel ya Pak di kelasnya itu saya nggak yakin gitu Pak bisa terus-menerus seperti itu untuk membangun semangat si Dika itu. Karena kan durasinya pasti terbatas seperti itu ya Pak kalau guru mapel di kelas. Jadi berarti Bu sebenarnya Bu udah sangat berempati sama si Dika ini. Itu merupakan sangat langkah yang bagus Bu untuk bagaimana pendekatan sama si Dika ini. Ya kan? Namun Iya, selain empati Bu, Ibu sudah mencoba belum cara lain, menemukan cara lain untuk membangkitkan kembali sih kembali antusias belajarnya si Dika ini Bu? Sudah coba cara lain belum? iya. Jadi saya itu sebenarnya itu agak masih ragu sih Pak ya, menghadapi situasi seperti ini. Karena di satu sisi saya takut saya nggak punya kapasitas, tidak punya kapasitas untuk terlibat dalam masalah ini seperti itu Pak. Hmm. Makanya yang terpikirkan oleh saya sampai saat ini, saya itu ingin mengajak wali kelas si kami dan guru BK seperti itu untuk um, apa ya, berbicara secara langsung lagi kepada Dika untuk menguraikan bebannya seperti itu ya Pak. Dan tentunya saya harap juga wali kelas, guru BK juga dapat berbicara kepada orang tua si Dika ini, ayahnya dalam hal ini. Sehingga ayahnya si Dika memahami kondisi kesulitan ataupun kurangnya semangat belajar Dika di dalam kelas seperti itu. Rasanya sayang banget ya Pak, punya murid pintar, tapi karena masalah keluarga seperti itu, Nah, jadi tidak apa ya, Mas, tidak maksimal seperti itu keluarnya potensinya itu. saya sangat setuju Bu dengan Bu Nur ini. Saya yakin nanti dukungan dari keluarganya itu akan sangat berarti bagi si Dika ini. Iya, heeh. Jadi saya sebenarnya udah punya gambaran nih Pak, Hmm. kira-kira pendekatan apa yang bisa saya pakai untuk sedikit mengurangi ya, seperti itu, mengurangi perasaan saya apa ya, eee, Percaya diri ya. iya seperti itu Pak, heeh. Jadi saya bisa berbuat sesuatu lah seperti itu untuk anak peserta didik saya, heeh. Jadi terima kasih sekali nih Pak Mahmudi ini. Ya, Pak. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Saya juga penasaran nanti respon si Dika ini seperti apa jika nanti ada nanti kalau misalkan Ibu udah ada respon dari Dika nanti bisa kita diskusikan kembali Bu perkembangan lebih lanjutnya. Jangan ragu-ragu nanti kita saling
sharing berbagi tentang masalah-masalah yang ada. Saya yakin nanti Dika akan menemukan kembali semangat seiring waktunya. Siap Pak Mahmudi. Jadi saya nanti pasti mengabari Pak Mahmudi bagaimana perkembangan dari masalah yang dihadapi Dika ini. Terima kasih banyak atas waktunya ini Pak Mahmudi sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ini. Jadi Sama-sama saya Bu. sudah mendengarkan ini. Semoga Bu Nur berhasil ya. Sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Baik Pak Mahmudi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.